Halo guys, balik lagi bersama gue Spencer. Dan ini adalah Samsung Galaxy S22 Ultra. Gue udah pakai HP ini semenjak pertama kalinya keluar, yaitu di tanggal 4 Maret. Dan impresi pertama gue soal HP ini desainnya tuh mirip banget dengan Note 20 Ultra. Gue tahu Samsung launching produk ini sebagai seri S, tapi apa yang Samsung berikan kepada HP ini tuh punya karakteristik yang sama dengan seri Note. Dari desainnya aja, ini udah kelihatan kalau Samsung Galaxy S22 Ultra ini punya desain Galaxy Note yang ciri khasnya mengkotak di sisi atas dan juga di bawah. Ukuran bodinya gede dan beratnya ini 228 gram dengan sudut yang tajam. Beda dengan seri S yang bentuk sudutnya ngelengkung. Desain kayak gini gue emang akuin cakep sih. Tapi yang gue kurang suka dari desainnya ini tuh sudut-sudutnya dibikin tajam. Karena pas gue nonton Netflix atau YouTube pas lagi di mode landscape, jadi gue kurang nyaman ngepegangnya. Serasa kayak nusuk gitu. Gue sendiri masih lebih prefer sudut yang melengkung kalau megang HP di mode landscape. Di sini warna pilihan gue adalah Phantom Black. Kesannya elegan dan desain modul kameranya ini minimalis tanpa housing kotak. Personally gue lebih prefer S21 Ultra yang masih ada housing kameranya. Kalau S22 Ultra ini menurut gue terlalu mirip dengan seri mid-range-nya A32, but it's all down to personal preference. Material yang dipakai Samsung untuk bodi S22 Ultra ini sudah pakai yang paling kuat. Kaca depan belakang pakai Gorilla Glass Victus Plus. Terus frame di sampingnya ini juga sudah pakai armor aluminium, yang katanya Samsung adalah material terkuat di HP sekarang. Feel genggam HP ini nyaman dan kerasa mewahnya. Udah sesuai lah dengan harganya, yang kurang lebih harganya 20 juta tergantung variannya. Di bagian kanannya ada tombol power dan volume. Terus atasnya ada mikrofon. Sebelah kirinya cuma ada garis antena dan di bawah ada SIM tray yang bisa nampung dual SIM tanpa expandable storage. Portnya USB Type-C, speaker dengan sistem stereo yang ditemenin sama earpiece yang di atas. Dan di samping speakernya ada S Pen. Jadi inilah yang bikin seri S serasa baru dan punya kesan yang sama dengan seri Note. Selama gue pakai Samsung Galaxy S22 Ultra ini, gue nggak terlalu sering sih pakai S Pen-nya ini. Mungkin ada beberapa kali gue pakai untuk bikin catatan untuk review ini. Terus sempat juga gue pakai fitur Samsung's Handwriting Recognition di aplikasi Samsung Notes untuk cari apa yang gue ada nulis. Dan hal yang gue paling seneng adalah ngepencet pennya. Hear how quick and satisfying it is. Fungsi dari S Pen ini jelas banyak banget bagi kalian pengguna Note sejati. Misalnya kalian bisa nyatet cepet pas layar kekunci. Terus kalau mau nandain sesuatu di gambar dengan Smart Select juga bisa. Tanda tangan dokumen pastinya juga gampang. Terus ada juga Air Action yang berfungsi sebagai remote control untuk mengambil foto tanpa megang HP-nya. Dan latency display-nya turun dari 9 ms ke 2,8 ms. Ini udah kerasa kayak nulis di kertas asli. Gue bukan orang yang suka-suka banget gambar ataupun jago juga ngegambar, dan gue paling pakai pen ini buat ngecatat doang sih. Tapi pas gue denger soal ini, menurut gue udah keren banget sih. Terus kalau mau dipakai buat nge-translate apa aja yang di layar bisa juga. Kalau mau ngomongin lanjut, semua fitur lengkapnya bakalan kepanjangan. Yang pasti S Pen faedahnya banyak bagi kalian yang bisa maksimalin S Pen ini. Dan bagi kalian pengguna Note, semua fitur stylus yang ada di Note sekarang ada juga di S22 Ultra. Untuk kalian yang kemungkinan nggak nemuin fungsi dari S Pen ini, masukin aja balik S Pen-nya ke dalam HP dan nggak usah pakai lagi. Sekarang lanjut ke bagian yang bikin mata kita dimanjain oleh Samsung Galaxy S22 Ultra, yaitu layarnya. Dari dulu layarnya flagship Samsung ini udah dikenal bagus. Mulai itu seri mid-range Samsung pun displaynya juga tetap cakep. Tahun ini layar Samsung Galaxy S22 Ultra dapat upgrade yang lebih bagus lagi dari yang udah bagus. Layarnya punya ukuran yang besar di 6,8 inci, resolusi 1440p, panelnya Dynamic AMOLED 2X di 120Hz dengan 240Hz touch sampling rate dan peak brightness-nya naik ke 1750 nits. Di atas kertas ini kedengarannya terang banget. Ya emang terang banget sih, tapi sebenarnya ini nggak jauh lebih terang dari HP 1500 nits di Samsung Galaxy S21 Ultra tahun lalu. Oh ya, tadi gue lupa sebutin kalau refresh rate-nya ini pakai teknologi LTPO 2.0, yang artinya refresh rate dari HP ini bisa tetap naik ke maksimalnya di 120Hz, tapi juga bisa turun serendah 1Hz kalau layarnya nggak gerak. Satu hal yang gue kurang suka dari HP ini, sama dengan Pixel 6 Pro, yaitu displaynya ini melengkung. But it's still something I can still live with.
Selain itu, layar dari Samsung Galaxy S22 Ultra ini mantep banget sih. Bisa gue bilang kalau display ini adalah yang terbaik. Displaynya ini juga berperan besar di bagian ketahanan baterai. Hebatnya, Samsung tetap bisa mempertahankan baterai 5000 mAh di S21 Ultra ke S22 Ultra yang ada S Pen. Walaupun begitu, sudah ada beberapa battery test yang membuktikan kalau Samsung Galaxy S22 Ultra ini baterainya nggak seawet Samsung Galaxy S21 Ultra. Di sini kita bisa lihat battery test Mr. Who's the Boss yang kasih tahu kalau hasil dari S21 Ultra sedikit lebih awet daripada S22 Ultra. Nah, ada beberapa hal yang ngefek ke penurunan baterainya. Yang pertama adalah displaynya ini sedikit lebih terang, dan yang kedua chipsetnya ini lebih rakus. Tapi buat gua, baterai S22 Ultra ini aman sih dipakai untuk seharian. Selama gua daily drive HP ini, gua belum pernah sih ngabisin baterainya sampai HP-nya mati. Paling rendahnya cuma di kisaran 30-40% di malam hari. Gue yakin sih kalau HP ini bisa tahan 7 jam screen on time dalam satu kali pengecasan penuh. Kalau dulunya kan cuma mampet di 25 watt. Kebangetan banget sih kalau S21 Ultra tahun lalu cuma bisa nerima 25 watt. Menurut gue sih ini udah pas banget. Nggak terlalu ngebut yang bisa bikin baterai dari HP ini panas dan cepet nurunin baterai health-nya. Dan nggak terlalu lemot juga yang harus nunggu 2 jam baru ngecasnya full. Cuman ingat aja untuk pakai kepala casan yang sudah support 45 watt ya. Soalnya Samsung nggak sediain kepala casan lagi dalam paket penjualannya. Ya sama sih kayak tahun kemarin. Lanjut ke salah satu bagian yang menurut gua paling penting dari Samsung Galaxy S22 Ultra, yaitu mesinnya ini. Dari dulu HP flagship Samsung yang masuk ke Indonesia selalu pakai chipsetnya Exynos. Dan performa yang selalu didapetin dari chip tersebut selalu kalah dengan chipset Snapdragon. Gua sendiri sih belum pernah nge-daily drive HP flagship Samsung dengan chipset Exynos. Tapi dari performa yang sudah beredar di luar sana, Exynos ini performanya selalu di bawah Snapdragon. Ini bikin gue cukup sebel sih sama Samsung. Karena HP-nya sama, harganya sama, tapi ngehasilin performa yang beda. Serasa rugi aja gitu dapat versi yang Exynos. Tapi tahun ini Indonesia akhirnya kebagian yang versi Snapdragon paling kuat, Snapdragon 8 Gen 1. Ini bikin gue happy banget sih. Walaupun Exynos 2200 kali ini berkolaborasi dengan graphicsnya AMD yang katanya bisa ningkatin performa gaming, hasilnya masih tetap di bawah Snapdragon 8 Gen 1. Ya walaupun bedanya nggak sejauh itu sama perbandingan Snapdragon sama Exynos sebelumnya. Jadi gue seneng sih bisa pertama kali nge-review HP flagship Samsung dengan versi Snapdragon. Versi yang performanya lebih pasti dibanding Exynos. Ini bisa jadi nambah poin positif untuk review Samsung Galaxy S22 Ultra. Mau dipakai untuk kerjaan sehari-hari seperti ngebuka aplikasi, scroll sosmed, nonton video, sama sekali nggak ada masalah. Dipakai buat kerjaan berat kayak ngedit video atau main game pun juga lancar. Udah seharusnya begini sih di HP flagship, apalagi varian yang gue pegang ini punya RAM 12GB dengan internal 256GB. Ada juga varian 8128 di harga 18 juta dan 12512 di harga 21 juta. Nah, untuk varian yang paling rendahnya, yang 8128, menurut gue kalau bisa kalian hindarin aja sih. Karena dengan nambah 1 juta, kalian bisa dapetin RAM 12GB dan internal 256GB. Itu penambahan RAM 4GB dan internal 128GB yang menurut gue lebih value aja sih. Jadi ada beberapa hal kecil, tapi tidak kalah penting juga dari Galaxy S22 Ultra. Speakernya ini bagus, suaranya kenceng, jernih juga, dan salah satu yang terbaik di smartphone. Jadi udah enak lah untuk konsumsi media. Terus modul kameranya ini punya desain kontroversial, but you'll get used to it at some point. Ini modul kameranya gampang banget debuan kalau nggak dipakein casing. Jadi di sini gue pakai casing lipat Samsung yang hanya ada cutout di bagian ring kameranya. So it's not a problem. Sebelum itu, kamera dari S22 Ultra punya kamera utama 108MP, terus ada kamera ultra wide 12MP, kamera tele 10MP yang bisa 3 kali optical zoom, dan kamera tele lagi. Tapi yang ini bisa 10 kali optical zoom. Terakhir ada laser autofocus dan nggak lupa juga kamera depan 40MP. Terus ada juga night mode, or as Samsung calls it, nightography. Hasilnya kalau di cuaca terang udah nggak perlu diraguin lagi. Gue sendiri suka sih sama hasil jepretannya Samsung. Hasilnya ini punya tone yang dingin, kontrasnya juga pas, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga.
kualitasnya ini udah nggak perlu banyak dikomenin lah. Kamera lainnya juga nggak kalah bagus. Mau kita pakai lensa ultrawide ataupun tele, kualitas kameranya tetap jernih. Di sini kebukti kalau Samsung beneran serius dalam nge-upgrade seluruh kamera S22 Ultra. Lensa telenya ini tajam, mau itu yang tele 10 kali, detailnya tetap dapet. Padahal kalau dilihat secara kasat mata ini udah nggak kelihatan. Mau dijangkauin 30 kali atau 100 kali pun juga, kita masih bisa dapetin gambar yang sebagus ini. Ya, walaupun ini paling dipakai untuk dijadikan sebagai ala-ala teropong digital. Jadi gue bandingin hasil foto night mode-nya dengan iPhone 13 Pro. Dan menurut gue night mode-nya Samsung jelas lebih detail. Tapi hasilnya ini juga jauh lebih terang. Lensanya ini bisa nangkep cahaya yang lebih banyak. Dan fotonya ini kelihatan kayak diambil di kondisi yang jauh lebih terang dibanding sebenarnya. Kalau untuk selera gue ini keterangan. Jadi gue masih lebih prefer hasilnya iPhone. Selera orang beda-beda sih, jadi kalau kalian lebih suka foto yang kelihatan terang, night mode-nya Samsung cocok buat kalian. Nah, ada satu aplikasi Samsung namanya Expert RAW. Ini bukan aplikasi bawaan, jadi kalian harus download aplikasinya sendiri di Galaxy Store. Di dalam aplikasinya ini, kita bisa ambil foto dalam format RAW, yang bisa nangkep data yang lebih banyak pas kita motret, seperti multi-computational photography data, HDR, dan lain-lain. Secara kasat mata, perbedaannya ini nggak terlalu kelihatan. Tapi yang membedakan dari foto biasa adalah processing editnya ini jadi lebih enak. Tapi perlu diingat ya, kalau Expert RAW ini pakainya pas kalian mau posting di IG aja. Atau pas kalian tahu bakal ngedit banyak. Soalnya filenya ini gede banget. Bisa makan 20-30 MB lebih untuk satu foto yang dijepret pakai Expert RAW. Sekarang lanjut ke kualitas videonya. HP flagship Samsung semakin lama semakin dekat dengan kualitas video iPhone. Terutama di Dynamic Range. S22 Ultra ini mampu untuk ngeredupin area yang terang agar tidak keterangan dan terangin area yang terlalu gelap. Tapi tetap aja ini belum sampai levelnya iPhone. Walaupun begitu, kualitas videonya Samsung is still one of the best at its class. Video dari kamera depannya ini bisa rekam di 4K 30 atau di 4K 60. Tapi di sini gue rekam di 4K 30 aja. Jadi seperti diharapkan kualitas videonya ini bagus. Tapi kalau dibandingin sama iPhone, menurut gue masih lebih bagus di iPhone sih. Sebenarnya hardware dari kamera S22 Ultra ini udah bagus, lebih bagus daripada iPhone malahan. Tapi karena keterbelakangan di bagian software processing, iPhone jadinya masih lebih bagus. Jadi gue mau nutup dengan satu pertanyaan yang kalian pasti ingin tahu jawabannya. Haruskah kalian beli S22 Ultra? Apakah worth it? Oke, sebelum gue jawab itu, menurut gue Samsung ingin membedakan S22 Ultra ini dari seri S22 yang biasa. Biar S22 Ultra ini kelihatan lebih mencolok gitu di seri S line-up-nya Samsung. Jadi kalau kalian ingin HP bagus, layar gede, baterai awet, kamera jernih, S22 Plus harusnya udah cukup sih. Dan itu 3 juta lebih murah untuk base modelnya. Tapi kalau kalian ingin the best of the best, kayak pengen display dengan resolusi tinggi, S Pen yang nggak ada di smartphone lain di kelas ini, terus kamera dengan kualitas yang terbaik, baterai yang bisa tahan seharian, dan dukungan update untuk 4 tahun ke depan, kalian boleh ambil saja S22 Ultra. Bisa gue bilang dengan yakin kalau ini adalah salah satu HP yang terbaik. Demikian review Samsung Galaxy S22 Ultra. Jika kalian suka dengan videonya, boleh like aja di bawah, dan jika tidak, ada tombol dislike di sampingnya. So, see you again in the next video. Peace out. Cuman gara-gara software masih tetap milih nempel sama pixel.